buat orang-orang yang cemburuan parah gitu ya, kalau bisa jangan sih. Karena itu bakal menghambat karir lo berdua dan masa depan lo berdua juga gitu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan selamat hari Sabtu. Bosen banget ya, openingnya tuh selalu kayak gitu. Tapi ya emang gue selalu mengusahakan untuk upload episode ini nih terus di hari Sabtu gitu. Karena gue selalu memikirkan jomblo-jomblo, anjir parah banget. Gak bercanda. Serius bercanda. Tapi sorry banget ini buat lo yang baru dengerin terus tiba-tiba anjir gue dikatain jomblo. Gak. Gue bercanda guys, gue bercanda. Gue cuma gue pengen lebih cair aja gitu Teman Tidur. Gue pengennya di season yang baru nanti ya, di season yang baru tuh pengen lebih cair aja gitu. Jadi kayak gak terlalu kaku banget. Tapi bukan berarti gue gak bercandain orang yang lagi patah hati ya, bukan. Malah gue pengen bikin campaign kayak menjalani patah hati dengan gaya baru. Cila gaya baru. Gak, itu sedikit basa-basi dari gue aja. Yang sebenarnya gue mau minta maaf juga karena beberapa minggu kemarin tuh gue lost banget episode di Teman Tidur tuh, bener-bener lost dan sorry banget. Alasannya masih sama sebenarnya, tadi juga gue sempat mention di Instagramnya gue pribadi, terus gue tag ke Teman Tidur. Itu gue mention alasannya masih sama, gue masih berkutat dengan media yang lagi gue bikin, era visual. Karena bisa dibilang ini dari 24 jam yang gue punya, selain dipakai buat istirahat dan dipakai buat keluarga ya, itu waktu gue habis untuk ngerjain sesuatu yang ada di era visual gitu. Meskipun sekarang gue dibantu sama teman-teman, ya lo udah tahu juga ya, di beberapa episode gue sempat mention juga. Dan di bulan ini sampai 3 bulan ke depan ada yang magang juga. Gue bersyukur banget akhirnya ada yang bantuin. Tapi gue juga berusaha untuk kayak ngasih yang terbaik buat anak-anak atau teman-teman magang ya yang di sini gitu. Maksudnya ilmu-ilmu yang mereka dapat harus bermanfaat lah gitu. Terus dan sedikit cerita, 3 bulan terakhir tuh gue lagi aktif banget untuk main TikTok, khususnya di TikTok gue pribadi ya. Itu gue main TikTok dan gue nge-review produk juga sama kayak di era visual. Karena gue gak tahu kenapa ya, ketika gue mencoba untuk jadi afiliator, itu kayak gue happy aja gitu. Karena ada paket baru lagi gitu. Gue kayak berasa dapat kado gitu sih. Dan sebenarnya tadi di Instastory gue juga gue sempat mention kayak kenapa gue fokusnya lebih banyak di era visual ya, karena realistis gitu, kayak butuh duit gue. Karena ya gimana ya, di Teman Tidur tuh gue happy banget, sumpah gue happy banget. Cuma balik lagi nanti, aduh gue nggak mau terlalu kolot banget ya kalau gue mention kayak gini, gue takut terlalu kolot sih. Tapi gue harus mention ini biar sama-sama ngerti aja gitu. Bukan berarti seolah-olah gue kayak ninggalin sesuatu yang udah gue buat kayak Teman Tidur ini gitu. Tapi akan ada masanya, gue rasa ya, semua orang tuh akan punya skala prioritas gitu loh. Kayak ada hal-hal yang bener-bener harus diprioritasin banget, dan ada hal yang mungkin prioritas juga tapi nggak yang utama banget gitu. Nah, kenapa era visual itu gue jadi skala prioritas paling utama? Ya karena dari situlah gue bisa hidup gitu. Kayak gue bergantung hidup dari era visual. Kalau dulu mungkin sebelum ada era visual gue bergantung hidup dari Teman Tidur ini, podcast Teman Tidur ini. Tapi di tahun 2023 atau 2022 ya gue lupa, 2023 deh kalau nggak salah. Pokoknya di situ ya udah kerjasamanya berhenti lah, intinya gitulah kurang lebih. Tapi nggak apa-apa, karena dari Teman Tidur itu akhirnya gue belajar banyak banget buat gue pribadi atau buat pengalaman gue, maksudnya pengalaman dunia kerja gue lah. Maksudnya ternyata kayak gini ya gitu, dunia entertain gitu, yang gitu-gitulah. Tapi balik lagi, intinya adalah ya gue meminta maaf dan berterima kasih banyak. Maksudnya gue berterima kasih banyak buat lo yang masih nungguin episode baru di podcast Teman Tidur. Gue bingung mau ngomong apa lagi, tapi intinya gue terima kasih banyak banget. Dan semoga ini podcast tuh bakal bisa jauh lebih bermanfaat lagi dan berguna buat
Gua khususnya dan umumnya mungkin buat lo semua yang suka dengerin podcast teman tidur ini. Dan buat lo yang baru join, sorry banget ini intermezzonya terlalu lama ya, basa-basinya terlalu panjang. Karena emang ini jeda dari episode yang sebelumnya tuh lumayan panjang, jadi gue pengen minta maaf dulu. Dan semoga buat lo yang baru dengerin, semoga suka sama podcast teman tidur ini. Ini podcast tuh udah banyak banget episodenya. Mungkin lo bisa dengerin dari episode 1 kalau misalkan lo ada waktu ya. Tapi kayaknya itu wasting time banget ya. Oke, anyway, malam hari ini gue bakal nyeritain satu cerita yang udah gue pilih dari website teman tidur. Dan buat lo yang mau cerita, itu lo masih bisa banget untuk kirimin cerita ke website ya. Sampai websitenya nggak ada. Harusnya sih masih ada karena kemarin gue memperpanjang domainnya gitu. Jadi buat lo yang mau kirim cerita itu bisa banget lo kirimnya lewat website. Itu websitenya di www.temantidur.id. Ya nggak sih kalau nggak salah. Iya deh, harusnya itu benar. Atau nanti gue cantumin di deskripsi deh. Gue nggak tahu ID atau .id atau .com gitu. Ya pokoknya itulah. Kalau nggak salah .id deh. Nah di situ nanti di pojok kanan atas tuh ada kirim cerita gitu. Karena kemarin tuh gue sempat buka DM gitu. Setelah sekian lama gue nggak pernah buka DM request. Ada yang bilang katanya gue mau cerita tapi kok websitenya aneh gitu. Gue penasaran kan, takutnya domainnya habis atau ke hack atau gimana gitu. Tapi pas gue buka masih aman kok. Terus gue kasih tahu kalau mau kirim cerita lo bisa ke pojok kanan atas itu ada garis 3. Nanti lo bisa bukan garis 3, kayak langsung kirim cerita kalau nggak salah. Gue udah bikin sesimpel itu. Jadi nanti langsung masuk kayak Google Form gitu. Lo tinggal ngisi aja nama lo siapa, kontak lo di situ bisa tulis. Karena nanti mungkin di season yang selanjutnya gue bakal coba untuk bikin podcastnya tuh bareng sama orang yang punya ceritanya, kayak di season yang sebelumnya lah gitu. Terus nanti lo bisa kirim ceritanya dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suaranya, kayak gitulah kurang lebih. Nah malam hari ini gue pilih dari website dan ini ceritanya bisa dibilang baru-baru ya. Gue pilih yang paling bawah, paling terbaru. Paling bawah tuh maksudnya kalau di file gue tuh paling yang baru ya, bukan yang paling atas. Jadi yang paling atas itu adalah file yang paling lama gitu. Nah ini ada cerita yang menurut gue menarik. Sebenarnya ini gue disclaimer dulu. Ini yang punya ceritanya tuh pengen si ceritanya atau nama yang orang-orang yang ada di dalam ini nggak mau disamarin katanya. Tapi sorry banget, dengan berat hati gue tetap akan menyamarkan namanya karena untuk menjaga privacy. Gue bukan melindungi orang gimana ya, gue takutnya kayak lu ngelindungin orang yang udah nyakitin gue gitu. Bukan, karena emang gue bikin podcast ini bukan buat ajang balas dendam gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak tahu maksudnya kayak gimana buat lo yang nggak mau disamarin, tapi gue takutnya jadi masalah. Jadi mending gue samarin aja semuanya. Kenapa gue samarin? Karena ya emang gue pengen tahu dari ceritanya aja. Dan gue yakin orang-orang yang dengerin episode malam hari ini atau episode podcast teman tidur itu pengen denger ceritanya dan pengen banyak belajar dari ceritanya gitu. Tapi kalau udah nyebutin namanya, gue takutnya ada indikasi untuk menyudutkan satu orang gitu. Ini bisa terjadi bukan dari orang yang ngirim cerita untuk menyudutkan orang yang diceritakan doang, tapi bisa jadi bumerang gitu buat dia sendiri. Nah makanya biar aman semuanya ya gue nggak memberitahu nama aslinya gitu sih. Untuk lebih ngejaga privacy aja sih. Jadi disclaimer, sorry banget buat yang punya ceritanya, gue tetap menyamarkan nama lo gitu. Semoga lo bisa ngerti apa yang gue maksud ya. Oke, anyway, gue mungkin langsung masuk aja ke ceritanya. Hai Kadera, perkenalkan nama aku Prilly. Cerita ini gak mau aku samarkan sama sekali katanya. Nama orang-orangnya, aku mau cerita mengenai pengalamanku. Nah, tapi sorry banget ya, gue jadinya samarin. Jadi nama aslinya bukan Prilly. Jadi pengalamannya Prilly ini punya hubungan yang toksik selama 3 tahun. Aku memberi judul pada cerita ini, memaafkan orang toksik itu seperti minum racun berharap dia yang mati. Ini menarik banget sih judulnya. Kayak, iya sih emang, iya benar gitu. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Aku seorang mahasiswi di sebuah universitas. Universitas lah pokoknya, semester 2. Aku mengenal pria ini yang dikenalkan oleh seniorku. Awalnya semua berjalan lancar. Kita jalanin dengan LDRan sekitar 5 jam sampai ke tempatku. First time kita bertemu, dia orang yang sangat baik. Kita banyak cerita masalah kuliahku dan pekerjaannya. Dan kita mulai PDKT hingga 3 bulan, akhirnya kita pacaran.
tahun-tahun kedua hubungan kita masih baik-baik aja. Banyak hal yang dilakukan berdua, bahkan tiap minggu kita bertemu. Dia benar-benar orang yang baik. Dimulai dari dia yang selalu nurutin permintaan aku, membawaku jalan-jalan, menuruti kebeemanku, bahkan dia yang tidak suka makan bakso, hampir tiap pulang untuk mengajakku makan bakso. Oke. Oh, tiap minggu, sorry, bukan tiap pulang ya. Tiap minggu dia suka ngajakin makan bakso gitu katanya. Pada saat itu aku merasa inner childku semuanya terpenuhi oleh dia. Dia benar-benar orang yang hangat katanya. Namun rupanya tahun ketiga sangat berat bagi kami, di mana dia di PHK dan benar-benar berubah. Dia yang awalnya hangat mulai sering kasar. Yang paling parahnya sering nuduh-nuduh aku berselingkuh walaupun cuma chat dengan temanku yang cowok. Bahkan ada masa kita ketemuan di situ, kita berkelahi hebat. Dia menarik tanganku sangat kencang sampai memar-memar. Yang paling parahnya dia ngatain aku sasimo, sana sini mau katanya. Penyakitan, selingkuh, padahal aku gak deket sama siapapun orang lain selain dia. Hampir tiap hari kita baik besoknya berkelahi lagi, bahkan kata-kata yang dia ucapkan tak ada yang baik lagi tentang aku. Dan fase ini terus berlanjut, aku maafin perkataan dia dan kami baikan lagi. Ada masanya dimana aku stres banget, pengen banget ketemuan sama teman-teman. Aku keluar tanpa sepengetahuan dia dan parahnya dia bilang aku HS dengan orang lain dan bilang aku gak akan tanggung jawab kalau kamu sampai hamil. Dan itu kata-kata yang paling menyeramkan keluar dari mulutnya dan benar-benar buat aku sadar seperti jika aku masih bertahan, aku akan membunuh mentalku sendiri. Itu seperti minum racun dan berharap dia yang mati katanya. Dan akhirnya aku benar-benar blokir semua akun sosial media dan menutup komunikasi sama dia. Dan benar hal itu membuatku tenang, tidak ada lagi kata-kata kasar yang kudapatkan. Aku lebih bisa menghargai waktu yang aku jalani, menghargai dan mencintai diriku sendiri. Tamat. Maaf ya kak, ceritanya berantakan. Dan ceritanya selesai. Ini ceritanya sebenarnya gak terlalu panjang, tapi menurut gue ini menarik banget buat diangkat. Anyway, thank you banget buat Prilly yang namanya udah gue samarin, udah mau cerita di podcast teman tidur. Dan di sini tuh ada beberapa hal yang pengen gue bahas sih sebenarnya gitu. Dan ini ada kaitannya sama cerita yang tadi gue mention di awal ketika gue putus kontrak sama salah satu platform gitu. Dan ya mungkin gue runtut satu-satu ya. Kayak ketika gue diputus kontrak secara sepihak, itu tuh kayak gak enak banget, sumpah gak enak banget. Kayak misalkan lo tuh dikontrak misalkan 3 tahun ya, tapi baru 1 tahun jalan, itu tuh udahan gitu kontraknya, kan kayak gitu, kesel banget. Pokoknya kesel lah, kesel sekesal-kesalnya lah pokoknya. Dan itu bukan kesel doang, tapi kayak gue tuh ada di titik yang, ini pengalaman gue pribadi ya, kayak gue ada di titik yang apa ya, kayak di umur gue yang mungkin udah gak muda lagi, maksudnya gak fresh graduate gitu ya, maksudnya kayak saingan gue pasti bakal banyak banget kalau gue harus nyari kerja gitu. Nah itu tuh bikin gue kayak bingung, gue harus gimana nih ngejalanin kehidupan gue sama istri gitu. Dan for your info, waktu itu pas gue putus kontrak, itu Cindy tuh lagi hamil lumayan gede, 6 bulan kalau gak salah, 6 bulan apa 7 bulan yang bentar lagi tuh lahiran gitu. Nah itu gue bener-bener kayak wah galau segalau-galaunya. Terus posisinya juga gue udah udah bukan di Bandung, gue udah pindah ke Kuningan. Dan di situ gue bingung kayak gue mau ngapain di sini gitu. Maksudnya gue mau ngapain di sini tuh karena gue nggak lama di Kuningan gitu loh, kayak gue di Kuningan pun nggak kemana-mana, kayak lebih banyak di rumah aja gitu. Karena emang kerjaan semua bisa di handle dari rumah kan. Jadi kayak bingung gue harus kayak gimana di sini gitu. Wah itu pokoknya stres banget lah, sumpah. Itu kayak gue kan perokok ya, aktif gitu, dan gue juga suka kopi.
Tapi di momen itu tuh gue ngerokok sama kopi tuh nggak enak banget, kayak hambar gitu. Ini mungkin buat lo yang dengerin kayak lebay gitu, tapi itu yang gue rasain gitu, kayak segalau itu gitu. Lebih parah maksudnya lebih parah diputus kerja lah ibaratnya daripada putus sama pacar lah. Ya gue pernah ngalamin putus pacar yang kayak galau parah gitu, tapi ini lebih parah gitu, kayak parahnya parah banget lah. Ya intinya kayak gitulah. Tapi gue juga nggak tahu ya posisinya di situ apa yang Cindy rasain, gue nggak tahu. Maksudnya point of view dari Cindy. Tapi ini gue jadi penasaran juga sih. Nanti mungkin pulang dari sini gue bakal nanya ya. Ini kan gue tag-nya di studio. Nanti mungkin pulang dari sini gue nanya ke Cindy waktu itu tuh apa sih yang lo rasain. Gue takutnya malah Cindy ngerasa kayak iya lo waktu itu marah-marah atau gimana gitu ya. Gue nggak tahu gitu. Tapi setahu gue sih waktu itu gue coba untuk kontrol emosi ya. Ya pasti kan kesel banget ya. Cuma gue lebih banyak diemnya sih. Maksudnya kayak murung. Tapi di satu sisi tuh gue berusaha untuk kayak nggak mau kelihatan sedih. Bukan sedih ya. Maksudnya nggak mau kelihatan kayak kacau. Karena Cindy lagi hamil kan waktu itu. Kayak gue nggak mau bikin Cindy malah jadi ikut kepikiran lah intinya. Wah itu pokoknya galau parah. Sampai akhirnya yaudah gue putusin untuk cabut. Gue keluar kota. Gue ngehubungin teman gue, teman dekat gue, dan akhirnya di situ teman gue mau ngebantu gue. Jadi kayak gue dikasih kerjaan gitu sama dia dan bisa dikerjain dari dari tempat gue tinggal di Kuningan, dan itu nggak masalah. Gue bersyukur banget dibantuin waktu itu, dan pada saat itu juga ternyata gue dapet kayak istilahnya kayak bonus gitulah dari perusahaan yang waktu itu kerjasama sama gue. Jadi kayak ternyata di situ tuh gue ada kelebihan pekerjaan gitu yang harus dibayarkan sama perusahaan. Nah di situ tuh kayak gue lumayan tenang sih, maksudnya kayak apa ya, kayak tenangnya tuh karena aduh ya seenggaknya buat lahiran adalah gitu, kayak ya gitulah kurang lebih. Nah cuma di titik itu tuh kayak gue ngerasa gila ya, kayaknya emang ngontrol emosi tuh bener-bener hal yang wajib banget, yang emang harus dicoba untuk semua orang yang beranjak dewasa gitu. Ini bukan berarti gue paling so iye ya, tapi kayak gue juga masih kurang bisa ngontrol emosi. Tapi maksudnya kayak ini penting banget sih, karena kalau misalkan gak bisa ngontrol banget, oh itu mode kayak senggol bacok, kayak yang gak bisa gitu, sensitif banget. Kayak di momen-momen itu tuh kayak galau parah lah pokoknya, kayak sensian lah parah. Jadi kayak di titik itu gue ngerasa edan ya, emang bener-bener harus bisa ngenahan emosi gitu loh, kayak harus tetap tenang, harus tetap sabar gitu. Meskipun kayak itu cuma kalimat klasik doang yang nyatanya tuh emang gak tenang-tenang juga gitu, yang tetap kepikiran juga kan. Cuma ya itu yang gue rasain, ini cuma kayak point of view dari gue aja di posisi itu gitu. Dan balik lagi ceritanya, mungkin itu yang melandasi kenapa sih cowoknya itu tiba-tiba berubah ya, mungkin. Tapi garis bawahi juga, gue nggak membenarkan apa yang dilakukan sama si cowoknya. Makanya gue tadi mention juga kan, emang makin dewasa tuh kita emang harus dituntut untuk belajar ngontrol emosi sih. Sama halnya kayak kita dulu waktu belajar jalan, waktu belajar tegar gitu, nggak cengeng. Meskipun ada beberapa orang yang bilang gak apa-apa kalau mau nangis, nangis aja. Ya gak mungkin juga gue nangis depan umum gitu. Maksudnya kayak apa gitu kan. Pasti gue harus bisa lebih kuat mentalnya lagi kan. Maksudnya kayak gak mungkin kayak zaman anak kecil kan, ketika lo sedih lo langsung nangis di hari itu juga atau di tempat itu juga gitu. Makin dewasa kan gak mungkin ya, kayak harus nunggu dulu kondisi sepi dulu mungkin baru mewek gitu kan. Kayak kesal atau gimana gitu. Ya sama halnya kayak ngontrol emosi sih kalau menurut gue ya. Kayak lo juga harus terus belajar untuk bisa minimalnya nggak marah deh gitu. Kalau nangis kan bagian dari emosi nggak sih, emosional gitu. Maksudnya salah satu gue nggak tahu deh, pokoknya istilahnya emosi itu setahu gue ya, emosional itu bukan emosi. Emosional itu setahu gue bukan cuma marah doang gitu. Tapi ya baik lagi intinya gue tidak membenarkan apa-apa yang dilakukan sama si cowok mantannya, berarti mantannya Prilly itu. Tapi gue coba untuk kayak kasih point of view di sisi yang lainnya gitu loh, kayak yaitu mungkin salah satu alasannya. Tapi alasan itu pun tidak dibenarkan ketika lo mengambil tindakan-tindakan yang merugikan pasangan lo gitu. Intinya ke sana gitu. Dan balik lagi ke ceritanya itu,
bisa jadi juga gitu. Kenapa itu emosinya tuh bisa sampai meledak-ledak banget. Ini pengamatan gue aja sih. Maksudnya pengamatan gue terus gue kait-kaitin sama beberapa cerita yang pernah gue dengar di teman tidur dan beberapa pengalaman gue pribadi gitu. Bisa jadi dia emosinya meledak parah tuh karena dia nih cowok ya, mantannya si Prilly ini nih, ketika ngelakuin sesuatu itu tuh bisa jadi dia nggak ikhlas gitu loh, kayak dia pengen ada timbal balik lah, kayak dulu gue ngasih sesuatu bla 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 bla, karena kan sama Prilly juga di-mention juga kan kayak sebelum di PHK tuh dia baik banget dan hangat banget, bahkan bisa nurutin semua ke BM-annya, ngajak jalan-jalan bla 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 gitu, dan banyak hal-hal baik lah yang dikasih sama si cowoknya gitu. Tapi mungkin dari sini juga yang gua rasa ya, mungkin nih cowok tuh agak kurang ikhlas gitu. Maksudnya kayak dia berharap lebih, atau dia berharap ceweknya tuh bisa ngerti kalau posisi dia sekarang tuh lagi susah gitu. Nah itu satu hal yang buruk sih kalau menurut gue dalam sebuah hubungan ya. Maksudnya kayak ini nggak berlaku buat cowok atau cewek doang ya. Kayak ini bisa berlaku buat cewek atau cowok. Ketika lo terlalu berharap lebih sama pasangan dan pada akhirnya pasangan itu nggak bisa mewujudkan itu semua, itu tuh cuma ada rasa kekecewaan. Percaya deh sama gue. Jadi kalau emang lo tahu dari sekarang ya, lo udah tahu nih kalau lo terlalu banyak berharap tuh pasti bakal kecewa. Ya harusnya sih logiknya adalah lo jangan terlalu menaruh harapan banyak gitu sama pasangan lo. Kayak udah ngalir aja gitu, kayak lo mau ngasih sesuatu lo happy gitu. Ya udah lo kasih gitu, tapi jangan sampai kayak yang menuntut banget gitu. Kalau perasaan ingin ditimbal balik sih sebenarnya hal yang normal ya harusnya ya. Kayak lo ngasih sesuatu ya pengennya diberikan yang terbaik juga gitu. Tapi maksud gue bukan berarti jadi kayak sebuah keharusan gitu loh, kayak paham gak sih lo maksud gue, kayak ya gitulah pokoknya. Dan itu juga bisa jadi salah satu kenapa si mantannya Prilly ini bisa semarah itu ya, karena gue pernah dengar cerita dan gue juga pernah ngalamin juga. Kayak ketika gue terlalu banyak berjuang itu buat cewek ya, terus ceweknya gak ngerti, itu gue keselnya parah sih. Maksudnya kayak kesel banget, bete gitu, kayak anjir lo gak ngertiin gue gitu. Gue tapi dipikir-pikir kayak iya ya ngapain ya kalau dia udah gak sayang ya gimana gitu. Cuma di momen itu sih emang gue parah sih, maksudnya kayak sebel, marah-marah lah gitu. Tapi nggak sampai mukul sih seharusnya ya. Gue nggak pernah ada track record mukul ya. Kalau marah-marah, jujur gue pernah gitu. Maksudnya kayak susah untuk kontrol emosi itu gue akuin dulu tuh gue sering banget gitu. Tapi kalau sampai mukul sih gue nggak pernah sih. Karena emang apa ya? Kayak nggak tahu, gue ketika bokap udah nggak ada, itu tuh kayak ngerasa pengen berusaha untuk ngelindungin nyokap aja gitu. Jadi kayak nggak elok aja ketika di satu sisi yang lain gue malah menyakiti wanita gitu. Bukan so bijak atau so iyip, gimana ya, gue bingung jelasinnya, intinya gitulah. Tapi balik lagi ke ceritanya, ya ketika lo ngasih sesuatu itu ya jangan terlalu menuntut banget gitu. Kalau lo berharap oke lah boleh gitu, tapi jangan berharap banget gitu. Maksud gue berharap tuh kayak wajar lah, takutnya lu langsung mikir, aduh gue berharap lagi, gue gak normal nih, wah ini toksik nih gue. Bukan gitu. Sebenarnya berharap dikasih yang terbaik ketika lo sudah melakukan yang terbaik, maksudnya dikasih yang terbaik sama orang yang baru aja lo perlakukan baik, itu tuh hal yang wajar menurut gue gitu. Karena kan kita pengen punya circle yang sehat ya, maksudnya yang gak toksik gitu. Ya pengen dikasih dan pengen ngeberi dan dikasih kan. Ya gimana sih, maksudnya ya gitulah pokoknya. Dan itu hal yang wajar kok. Cuma maksud gue jangan kayak seolah-olah jadi tuntutan aja gitu. Ya kalaupun menuntut, dan kalau emang lo gak bisa banget untuk ikhlas lah kasarnya, belum bisa untuk ikhlas, ya gak apa-apa lo coba tuntut, tapi dengan cara yang lemah lembut gitu. Bukan yang kayak marah-marah gitu. Kan bisa aja kayak kemarin tuh gue udah coba untuk ngertiin lo, tapi kali ini bisa gak lo coba untuk ngertiin gue dikit gitu. Nah itu kan bisa ya, maksudnya dengan cara ngobrol yang kayak gitu. Ya coba untuk kontrol emosi sih sebenarnya, balik lagi gitu. Terus ke poin yang selanjutnya, menurut gue itu kan si mantannya Prilly itu sempat ada fase yang dimana dia tuh cemburuan parah ya. Nah ini juga banyak banget cerita yang gue analisa, itu emang orang yang cemburuan itu identik dia yang lebih banyak punya waktu luang gitu. Suka gak suka, ini adalah data yang gue dapet dari beberapa cerita yang gue dengerin dari teman tidur.
Dan itu rata-rata orang yang cemburuan itu ya karena dia punya waktu lebih banyak gitu loh. Kayak dia nggak tahu harus mau ngapain lagi. Jadi dia ngerasa orang terdekatnya adalah pasangannya. Ya dia jadi terlalu sering atau bahkan terlalu jauh overthinkingnya mikirin si pacarnya gitu. Yang padahal sebenarnya mungkin pacarnya nggak gimana-gimana gitu, yang biasa-biasa aja, nggak selingkuh, nggak lagi deket sama siapa-siapa gitu. Tapi karena kitanya banyak waktu luangnya, jadi kayak mikirnya kemana-mana gitu. Yang mungkin pasangan kita tuh sebenarnya lagi, kalau misalkan lagi kuliah gitu, lagi kerja kelompok, atau mungkin handphonenya lagi di charge, atau emang mati gitu handphonenya, lowbat, tapi mikirnya langsung kemana-mana gitu, yang kayak gitu-gitulah. Nah itu umumnya sih terjadi kayak gitu. Nah makanya kalau bisa, ya biar cemburuan itu nggak terlalu parah banget, ya lo cobalah sibukin aktivitas dari lo nya sendiri gitu. Ini bisa meminimalisir banget rasa cemburu itu kok, serius. Cemburu itu emang salah satu tanda cinta ya. Maksudnya indikasi cinta itu kan kayak cemburu ya, kayak aduh dia terlalu deket lagi sama ini orang gitu. Kayak orang yang kita sayang atau yang kita cinta itu deket sama yang lain tuh kayak ya cemburu, gimana sih, kayak aduh cemburu nih gitu. Nah, gue percaya itu adalah salah satu tanda cinta. Karena itu kan menandakan kalau kita tuh takut kehilangan kan. Tapi bukan berarti ya tanda cinta tuh cuma satu, cemburu tok gitu. Maksud gue kayak tanda cinta yang lain tuh masih banyak gitu. Lo saling ngerti juga itu tanda cinta. Lo saling apa ya? Ya mengerti lah, intinya mengerti itu udah mencakup semuanya sih. Itu juga salah satu tanda cinta. Lo berjuang juga itu salah satu tanda cinta juga. Jadi bukan cuma cemburuan doang gitu maksud gue. Jadi jangan keliru. Ya ini menurut asumsi gue aja sih sebenarnya. Sorry banget kalau misalkan kita nggak sependapat gitu. Yang intinya di akhir cerita kan Prilly ini akhirnya ngebatasin semuanya. Semua aksesnya diblokir. Itu menurut gue pilihan yang tepat banget. Karena emang hubungan yang toksik tuh udah paling bener diudahin aja gitu. Kalau lo berharap hubungan toksik itu bisa diperbaiki, ya nggak apa-apa, lo coba aja perbaiki gitu. Tapi lo juga harus lebih bijak sama diri lo sendiri gitu. Kalau nyatanya lo udah coba perbaiki 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau menurut gue sih 3 kali udah parah banget ya. Harusnya udahan gitu. Dan masih gitu-gitu aja, itu tandanya emang lo harus keluar aja dari hubungan yang toksik itu gitu. Karena kalau misalkan masih dipertahankan, itu tuh bakal jadi bumerang buat lo sendiri gitu loh. Jadi lama-lama tuh tanpa lo sadar, lo tuh jadi kayak kebawa toksik juga gitu. Paham gak maksud gue? Karena gue pernah dengar cerita, ada orang yang awalnya tuh gak cemburuan. Ini konteksnya masih di cemburuan ya. Itu dia tuh gak suka banget dicemburuin gitu. Tapi dia bertahan terus sama hubungan yang toksik itu. Dan lama-lama dia tuh jadi orang yang cemburuan juga gitu. Karena emang dia mendapatkan perlakuan yang kayak gitu dari pasangannya. Dan dia kayak gak mau rugi gitu. Terus dia berperilaku atau bertindak sama dengan apa yang pasangannya lakukan ke dia gitu. Jadi dia cemburuan juga. Nah itu kan jadi dua-duanya toksik ya. Kalau menurut gue sih gitu ya. Maksudnya dua-duanya toksik itu karena apa ya? Ya hidup itu bukan tentang lo berdua doang. Kayak ya sorry banget, gue gak sependapat. Misalkan kita ada yang gak sependapat ya, tapi sorry banget, ini menurut gue pribadi. Lo mau punya pasangan, itu tuh bukan cuma tentang lo sama pasangan lo doang gitu. Ya pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial gitu, yang emang gak bisa hidup sendiri gitu. Ya emang makanya kita berpasangan. Ya gak gitu juga, maksudnya gak cuma berdua doang gitu. Lo ada tetangga lo nanti kalau lo udah married gitu. Ya kalau belum married, lo nanti ada teman-teman kantor, teman-teman kerja. Gak mungkin kan lo hari-hari pacaran terus. Kan pasti ada kerjanya lah, gila lo. Gak mungkin kan ngandelin harta orang tua terus. Pasti bakal ada di mana lo kerja juga ya. Kerja yang gue maksud tuh bukan berarti oh kalau gue sih usaha sendiri ya, jadi gak kerja, jadi boleh dong kalau gue cemburuan. Ya gak gitu, maksudnya usaha juga kerja gitu. Emang di usaha lo itu lo mau ngerjain semuanya itu sendiri? Kan gak juga gitu. Lo pasti bakal butuh partner, lo bakal butuh rekanan gitu. Yang dimana ya butuh orang lain gitu loh. Sesimpel gini deh, maksudnya kayak ketika lo dalam keadaan meninggal, wafat, itu kan lo butuh orang lain juga untuk setidaknya ngurusin lo gitu. Ini agak lumayan ceritanya kesana sini sih ya, tapi ini ke sana sih. Ini balik lagi again, sorry banget, ini menurut pendapat gue pribadi gitu. Jadi makanya
Ya buat orang-orang yang cemburuan parah gitu ya, kalau bisa jangan sih, karena itu bakal menghambat karir lo berdua dan masa depan lo berdua juga gitu. Dan ini bukan satu dua cerita yang gue lihat atau gue dengar dari cerita teman tidur ya, banyak banget. Bahkan ada beberapa teman gue juga yang ngalamin hal yang buruk lah ya, intinya dari perihal cemburu-cemburu ini gitu. Dari dulu dia zaman pacarannya berdua terus, hidup tuh kayak berdua aja, berdua. Teman-teman tuh nggak dihiraukan, saudara-saudara juga nggak dihiraukan gitu. Dan boomnya adalah ketika udah menikah, udah punya anak gitu. Terus ada fase di mana kebutuhan makin meningkat, tapi ya pemasukannya mungkin ya di situ-situ aja, gaya hidupnya tinggi. Nah itu mulai tuh masalah muncul. Nah di saat-saat kayak gitu udah pecah tuh, pecah parah, efeknya parah banget. Makanya kalau bisa jangan deh, jangan bikin kayak hidup lo sama pasangan lo tuh cuma kayak berdua doang gitu. Ya introvertnya lo, luangkan waktu lah untuk kayak sosialisasi sama tetangga lah minimal. Kalau lo udah married ya. Tapi kalau misalkan belum married ya, seenggaknya lo sama teman kantor tuh nggak yang kayak cuma datang kerja pulang nggak kenal banget gitu. Saran gue sih ada lah teman untuk cerita gitu selain pasangan gitu. Tapi teman itu adalah orang yang udah lo kurasi ya, kayak orang yang bisa lo percaya gitu. Better sih lo cerita sama keluarga lo ya, buat lo yang belum married gitu. Tapi kalau buat lo yang udah married, lo mau cerita ke teman lo itu boleh aja sih sebenarnya. Tapi pastiin teman lo itu bisa jaga rahasia gitu. Karena gue juga tidak menyarankan untuk dipendam sendiri, takutnya jadi stres gitu kan. Nah jadi ya gitu kurang lebih kalau misalkan ceritanya gue breakdown ya. Tapi anyway sorry banget ini Prilly. Maksud gue menanggapi cerita itu bukan kayak gue berpihak atau gimana-gimana. Gue cuma kayak mencoba untuk menyajikan dari perspektif yang lainnya aja gitu, yang mungkin lo belum tahu atau nggak pernah kepikiran gitu. Tapi satu hal yang pengen gue sampein ke lo, cara lo untuk mengakhiri hubungan yang toksik itu udah keren banget sih. Dan semoga lo bisa jauh lebih bahagia lagi ke depannya, dan doa terbaik buat lo gitu. Amin. Dan buat lo yang dengerin episode malam hari ini, gue gak tahu posisinya sekarang lo udah punya pasangan atau enggak. Buat lo yang udah punya pasangan, gue juga gak tahu lagi dalam hubungan yang toksik atau enggak. Tapi yang jelas kalau emang ada indikasi di mana hubungan lo itu adalah hubungan yang toksik, menurut gue dan saran dari gue, mending lo segera untuk coba obrolin sama pasangan lo. Dan selesaikan itu semua. Maksudnya selesaikan tuh bukan selesaikan hubungannya dulu ya. Bisa gak lo coba obrolin perihal ketoksikannya itu, ada gak jalan keluarnya? Tapi kalau gak ada jalan keluarnya, ya dengan berat hati mungkin berpisah adalah salah satu jalan terakhirnya gitu. Gitu sih. Oke, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian. Gue gak tahu ini lo posisinya udah tidur atau belum, tapi ya ini episode malam hari ini yang bisa gue sajikan gitu. Dan gue berharap minggu depan gue bisa upload episode lagi kayak gini. Ternyata seru juga ya, udah lama banget gue nggak ngomong sendiri gitu loh. For your info, ini ketika gue bikin podcast tuh gue posisinya di dalam studio gue sendiri, literally sendiri. Jadi kayak berasa gue lagi kayak ngomong sendiri gitu. Tapi ini seru sih. Maksudnya seru tuh kayak gue jadi tahu cerita di luaran, terus kayak ya ngobrol secara nggak langsung gitu. Makanya nanti mungkin di tahun ini gue pengen ada tim lagi untuk bantuin gue di teman tidur gitu loh, kayak buat discuss teman tidur bikin konten apa lagi, terus gue bikin aktivasi apa lagi biar gue bisa ngobrol lebih banyak sama pendengar teman tidur yang gitu-gitulah. But anyway, thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai detik ini, dan semoga ketika backsound di akhir itu udah selesai, lo bisa langsung tidur. Tapi kalau misalkan gak bisa langsung tidur, lo bisa dengerin episode-episode yang lain yang ada di podcast teman tidur ini. Oke, mungkin ini saatnya gue Dira pamit. Dan gue Dira dari podcast teman tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.